Salam Radio. Bergerak, maju bersama. Oke, saudara-saudaraku, dimanapun Anda malam ini itu berada, malam ini kita jumpa lagi dengan Salam Radio untuk acara Tilik Bang Sam setiap Rabu malam yang Anda bisa ikuti di saluran radio, kemudian juga di saluran YouTube, kemudian beberapa saluran lainnya. Saudaraku, sebuah bangsa menjadi besar, menjadi memiliki sebuah bangsa yang berwibawa adalah ketika bangsa itu memelihara budaya dan kebudayaannya. Karena sebuah bangsa yang dikelola hanya oleh politik yang hanya merupakan bagian kecil saja dari sebuah kebudayaan akan terasa kering, akan terasa kerontang. Oleh karena itu malam ini kita akan membahas sesuatu yang memiliki hubungan dengan kebudayaan. Kita ambil dari salah satu aspeknya, yaitu seni tradisi sebagai sebuah ekspresi kebangsaan. Sejarah bangsa ini menunjukkan bahwa bagaimana para leluhur kita, apakah dia raja, sultan, kemudian wali, bahkan melahirkan karya-karya yang kemudian menjadi seni tradisi, lalu berkembang akhirnya menjadi kecerdasan dan kearifan lokal. Oleh karena itu malam ini sengaja kita mengundang Ibu Profesor Dr. Endang Caturwati, seorang yang memiliki pengalaman panjang sebagai penari, sebagai koreografer, juga jadi macam-macam fungsi yang lain yang sangat luar biasa, karena Ibu Endang ini adalah sosok seorang yang multitalenta. Oleh karena itu kita sapa beliau yang sehari-hari adalah seorang pendiri dari rumah seni Hapsari, sekaligus sebagai guru besar seni pertunjukan di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung atau ISBI Bandung. Assalamualaikum Ibu Endang. Suaranya belum terdengar, Prof. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya sehat sekali nih. Alhamdulillah. Fresh, kemudian selalu nampak elegan, kemudian jadi selalu nampak smart. Rahasianya apa, Bu? Rahasianya? Olahraga pagi kah? Ya, olahraga tidak setiap hari, tapi ada yang rutin setiap 1 minggu sekali harus bersepeda di alam bebas ya, di alam terbuka. Dan yang penting kita bahagia, itulah. Kemudian itu konsumsi sayur mayur sama buah-buahan?
Ya, itu pasti ya. Kalau sayur dan buah-buahan pasti. Kalau daging memang dari kecil kan memang dulu susah ya makan daging. Jadi makan daging itu kan sebulan sekali. Jadi kebiasaan. Sejarah Daging nggak begitu kebangsaan suka. kita ya. Jadi ada problem kita pada Ya, apa pada waktu sumber. kecil. Putranya banyak, saudaranya banyak, yang ikut banyak. Jadi kalau masak daging setiap hari, mana mungkin pegawai negeri. Jadi kebiasaan. Oke Bu, Ya, apa cerita dong mengenai apa seni tradisi? oh iya. Apa seni Wah, tradisi itu apa sih sebenarnya? Bang Sam ini kalau saya menjelaskan seni tradisi itu satu semester itu banyak sekali. Tapi baiklah, bahwa Indonesia kan terdiri dari banyak daerah, masing-masing daerah mempunyai seni tradisi masing-masing dengan keunikan masing-masing, dengan nilai dan norma masing-masing, dan inilah yang merupakan identitas daerah dan kekayaan Indonesia ya. Tapi apa itu seni tradisi? Jadi seni tradisi memang bisa dilihat dari berbagai aspek. Satu, seni yang sudah mentradisi, berarti seni yang berkembang di masyarakat, yang dipakai atau digunakan atau dipertunjukkan secara kontinu, terus-menerus, mempunyai pakem tertentu, mempunyai aturan tertentu, itu kan disebut seni tradisi. Dan seni tradisi ini juga bisa tidak dilakukan setiap saat, tetapi digunakan juga di daerah lain dengan pertunjukan tidak rutin, ya, itu sifatnya kan tradisional. Nah, berbicara mengenai tradisi itu banyak sekali di daerah, misalnya nih, di daerah Subang ada seni tradisi yang tidak boleh tidak dipentaskan apabila sedang pertunjukan bajidoran misalnya. Harus gitu Bu ya? Harus. Seakan-akan masyarakat itu atau si seniman itu ada sanksi tertentu, padahal tidak ada yang akan menuntut ya. Tetapi kalau tidak disampaikan atau tidak dipertunjukkan, rasanya ada rasa takut atau sanksi dari masyarakat secara tanda kutip ya. Misalnya di pertunjukan bajidoran itu selalu di awal ada lagu tiga lagu, satu lagu kidung itu pasti. Jadi kidung itu kan hablum minallah ya. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagu tepang sono. Tepang sono itu untuk masyarakat. Tepang itu kan rindu, ya? kangen ya. Jadi tepang sono ngabagiakeun pada masyarakat. Yang ketiga adalah itu hablum minannas. Yang ketiga adalah kepada Prabu Siliwangi, yaitu lagu Kembang Gadung. Nah, kalau berbicara mengenai Kembang Gadung kan ini alam tanaman ya, tetapi tanda petik di dalamnya bahwa mereka punya raja yang pada waktu itu sangat bijaksana lah ya. Bijaksana dan lain-lain, Gemah Ripah Lojinawi, Prabu Siliwangi. Tiga itu tidak pernah lepas. Nah, jadi sudah mentradisi. Nah, ini sudah mentradisi pada seni-seni tradisional di Subang, yaitu keliningan bajidoran. Itu baru lagu, belum lagi tari, belum lagi makanan gitu kan. Masih banyak sekali. Apa sama nggak dia kira-kira itu dengan rajah Bu, untuk seni yang lain? Iya, mungkin gini. Yang apa kalau nggak salah itu pun sapun apa gimana gitu? Di rajah memang ada lagu-lagu tertentu ya. Di rajah juga ada lagu, kalau tidak dinyanyikan pada awal gitu ya, ada nyambat kepada Prabu Siliwangi, satunya pasti kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada nyambat juga untuk nyinglarkeun tulak bala, ada lagu tertentu yang harus dinyanyikan ya, seperti seni tradisi di Jawa. Itu kan ada yang disebut
macapat yang Iya. terdiri dari 11. Kalau di Sunda kan pupuh 17. Macapat itu ternyata siklus kehidupan manusia dari mulai tembang satu Mas Kumambang. Isinya merupakan pupuh yang berisi bagaimana doa untuk bayi yang ada di dalam kandungan. Oh, dalam kandungan ya. Mas Kumambang, ya. Kedua itu kan ditembangkan. Yang kedua mijil, ketika bayi brojol lahir. Nah, kemudian ada sinom ketika mulai tumbuh dewasa. Kemudian tumbuh lagi dewasa yang sudah asmarandana ya, yang sudah mulai asmara. Kenapa mengenal cinta kasih cinta. lah. Nah, dari situ ada kinanti. Nah, kalau sudah mencinta kasih kan kadang-kadang harus ya menanti ya, perempuan menanti ini kok si cowoknya nggak menyatakan cinta atau apa, ya menanti kinanti. Nah, dia menanti-nanti gitu. Menanti-nanti. Lagunya juga tentang kinanti. Kemudian Dandang Gula. Setelah itu kan apa berumah tangga lah dia. Rumah tangga dan kalau berumah tangga kan tentu yang diharapkan hidup penuh dengan manis dandang, itu dandang gula. Setelah dandang gula kan harus dong punya inisiatif untuk berdarma, sedekah. Ya, sedekah. Setelah dharma harus pangkur. Pangkur itu harus mungkur ya, jangan selalu melihat itu ke depan, tetapi lihatlah ke belakang kita tuh bakal bagaimana. Apa semacam introspeksi lah ya. Introspeksi. Nah, setelah pangkur akhirnya ke Magating Roh. Nah, terakhir adalah pucung. Kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebelah. Itu apa jadi titik apa jadi esensi jadi sangkan paraning dumadi itu pada mocopat itu, Bu ya? Iya, dan itu setiap lagu karena siklus itu kan? Siklus ya. Pada saat jadi siklus mulai manusia dalam kandungan, iya, sampai wafat gitu kan? Sampai wafat. Dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 11 pupuh yang sampai saat ini pada wayang-wayang di Jawa Tengah masih sindan-sindan itu masih menyanyikan lagu itu, Dandang Gula, Ojo turu sore kaki gitu. Kemudian naik ke lagu-lagu yang lain. Tapi selalu beda dengan di Jawa Barat, pupuh tidak pernah disampaikan macapat di dalam pertunjukan wayang golek ya. Jadi setiap daerah mempunyai tradisi, kebiasaan yang berbeda. Dari penjelasan Ibu tadi, gitu, kan ada gambaran gini loh, Bu. Ada gambaran bahwa para leluhur kita, termasuk para wali, kemudian para sultan itu, jadi bukan cuma menikmati saja karya seni kan, gitu. Iya. Karena mereka itu kan juga menciptakan. Mereka menciptakan syair, kemudian habis itu menciptakan juga rumpaka misalnya kan. Iya. Ada yang menciptakan tari, ada yang menciptakan kayak semacam jadi karya-karya musikal gitu kan. Iya. Jadi misalnya kalau kita mengurut dari Sumatera itu kan ada syair, ada pantun, ada talibun, ada gurindam, kemudian habis itu masuk ke Jawa sebelah barat itu ada jangjawokan, kemudian ada mantra, kemudian pada seni pertunjukan misalnya, jadi di samping ada karawitan dan tari juga kita lihat ada semacam teater rakyat itu. Kalau tidak salah itu ada gending karesmen, kemudian ada wayang orang gitu kan, ada wayang orang, kemudian dulu ada bangsawan, ada tonil, kemudian di Jakarta di Betawi ada lenong gitu kan, Iya. Kemudian lalu berkembang lagi menjadi
jadi sandiwara. Saya dengar itu ibu belum lama ini menyambangi seperti wayang orang dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan itu apa dari penelitian ibu itu apa sih? Jadi bagaimana kaitan jadi para sultan itu dengan karya-karya itu gitu loh? Ya, saya kadang-kadang juga terharu, bangga, kemudian juga luar biasa gitu ya. Padahal pada waktu itu mereka semua itu kan belum belajar seni secara formal seperti lembaga-lembaga seni, institut seni dan lain-lain. Yeah. Tetapi karya-karyanya itu luar biasa ya. Mulai dari syairnya yang begitu penuh makna ya. Mulai dari syair, kemudian tarinya, semuanya itu mempunyai konsep yang akhirnya satu kepada bagaimana manusia itu harus berbuat baik ya. Karena tari-tariannya, kemudian tadi ada wayang uwong, ada ketoprak dan lain-lainnya, pasti di dalamnya itu ada pesan-pesan kebaikan dan yang jelek. Kalau yang jelek itu bakal seperti apa. Nah, ada hal yang harus dilakukan dan ada hal yang harus ditinggalkan gitu. Ya, ditinggalkan. Dan mereka itu mempunyai rasa sepertinya tanggung jawab moral untuk menyampaikan kepada masyarakat melalui seni yang indah ini ya. Seni yang indah ini tentu saja dengan konsep yang betul-betul diperhitungkan. Sampai sekarang saya juga kadang-kadang, ini kok bisa ya? Dari dua tangan ini menjadi gerakan yang bermacam-macam gitu. Dan semuanya... Apa gerak tangan itu ada maknanya, Bu? Iya, gerak tangan itu ada maknanya semuanya. Mulai dari nyempurit, ukel, greget, sengguh, orang mingkuh, dan semuanya mempunyai tentu filosofi ya, baik tari Sunda, tari Jawa, tari Bali, dari geraknya dan dari tadi nilai-nilai yang ada di dalam syair ya. Ketika kemarin penelitian yang terakhir, walaupun sebelumnya juga sudah baca di buku referensi tulisan yang terdahulu, Profesor R.M. Sudarsono misalnya. Dulu mengapa saya menjadi ingin menulis buku? Karena ketika saya mengajar, ketika saya sekolah seni, sangat sulit untuk mencari referensi buku yang menginformasikan mengenai seni Sunda. Buku ada panduan juga gitu, Bu, ya? Tari Jawa ditulis oleh R.M. Sudarsono, tari Bali oleh Pak Bandem, tari Sunda oleh siapa gitu. Akhirnya ya itulah yang menyebabkan akhirnya saya ingin meneliti. Dan dari hasil penelitian di Jawa Tengah misalnya, semua pusat-pusat seni pertunjukan itu banyaknya yang membangunkan itu yang mendirikan. Bangunan tersebut adalah Raja si Sultan Hamengkubuwono, membuat beberapa gedung untuk ketoprak, untuk wayang uwong ya. Kemudian juga untuk seni-seni yang lainnya yang sampai sekarang itu kan masih ada yang masih eksis yang umurnya 111 tahun. Ada Sriwedari yang umurnya 48 tahun di Pura Wisata. Kemudian di Bantul, belum lagi di Semarang ya. Dan itu raja-raja tersebut bukan hanya punya perhatian seni untuk masyarakat. Itu kan sebagaimana kemarin penelitian terakhir Bupati Ciamis itu menciptakan Gending Karesmen memang dikhususkan untuk masyarakat selalu di lapangan terbuka. Nah, raja pun begitu. Ada yang memang di keraton khusus untuk upacara-upacara tertentu, tetapi juga ada yang untuk masyarakat. Ya, untuk masyarakat. Nah, ini punya kepedulian terhadap seni yang diberikan, dipertontonkan kepada masyarakat. Ini hal yang luar biasa ya. Hal luar biasa tuh hampir semua bangsawan pada waktu itu akhirnya mempunyai kepedulian seperti itu.
yang tadi disebutkan oleh Bang Sam kan, dari Sumatera, nah semuanya, sehingga sampai sekarang kan ada festival keraton, ya, ada festival keraton, ada festival tari rakyat, ada festival-festival yang semuanya ingin mengangkat seni-seni yang memang dulu mempunyai nilai-nilai tertentu, yang berisi tadi kearifan lokal, pendidikan karakter gitu. Oke, Ya. kalau kita merujuk kepada karya-karya yang dihasilkan misalnya oleh khususnya oleh para sultan lah katakan ya gitu. Jadi pada tari itu kan ada bukan hanya tari bedaya saja kan Bu gitu kan. Ya. Apa dari Jogja misalnya kita mengenal ada apa tari yang memiliki nilai itu dramatik antara apa Umar Maya dan satu lagi siapa namanya gitu. Apa yang memberikan itu gambaran mengenai jadi sikap kesatria, kemudian sikap itu kewanen gitu. Jadi sikap itu berani membela kebenaran dan sebagainya. Yang kita lihat gitu, kita lihat itu akhirnya kan apa? Melalui karya-karya itu ada relasi, korelasi, atau paling tidak ada koneksi gitu antara karya-karya seni itu gitu kan, karya-karya seni itu dengan jadi pengembangan jiwa kebangsaan yang dikatakan oleh Ibu tadi itu. Apakah dia heroisme, kemudian atau dia patriotisme misalnya kan. Jadi yang tercermin misalnya kalau di daerah-daerah lain di luar Jawa itu ada tari-tari perang misalnya kan gitu. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita kemudian itu adalah seberapa jauh sih gitu apa para leluhur kita menjadikan seni tradisi itu sebagai ekspresi kebangsaan gitu. Apa dari penelitian Ibu apa Ibu temukan, Bu? Iya, banyak ya, karena seni-seni yang mereka ambil ya kebanyakan kan ingin memberikan contoh bahwa bagaimana manusia berjuang untuk kebenaran. Oleh karena itu diangkatlah model-model naskahnya dari kearifan lokal yang memang berkembang di Jawa Barat atau di Jawa Tengah atau di Bali gitu ya. Dan itu atau di Sumatera juga gitu. Sumatera dan lain-lain di Indonesia gitu. Dan saya beri contoh bupati yang paling baru ya. Saya apa penelitian mandiri Ibu tuh? Ya, penelitian mandiri saya kebetulan saya bertemu dengan cucunya Bupati Ciamis dan Sukapura. Nah, ini bupati ini luar biasa, dia multitalenta. Kemudian juga sebelum ya Pak Baliut, sebelum menciptakan Gening Karesmen, sang bupati ini pergi, kalau pada waktu itu kan memang di bawah Belanda ya pemerintah kita. Ketika tugas ke Belanda melihat opera dan orkestra. Nah, dari situ terinspirasi mengapa kita tidak membuat ya ada tonil ya. Apa tidak bikin sendiri gitu? Ya, tidak bikin sendiri dengan menerapkannya menjadi pertunjukan dengan mengambil cerita-cerita kearifan lokal yang ada di Jawa Barat. Oleh karena itu dibuatlah mulai dari Sulanjana, Lutung Kasarung, Sangkuriang, kemudian banyak lagi ya, ada ya Sangkuriang, Sulanjana, Lutung Kasarung, dan Munding Laya. Dan yang saya sampai sekarang nggak kepikiran kok luar biasanya, mulai dari membuat naskah, membuat syair, ya, membuat naskah kan secara garis besarnya ya, membuat syair lagu, membuat lagunya, membuat setting panggungnya, mendanainya, gitu, dan mempersembahkan kepada masyarakat 3 hari 3 malam itu baik di alun-alun. Termasuk kostum nggak, Bu? Ya? Apa termasuk kostum nggak?
Iya, termasuk kostum juga. Ah, Itu saya kemarin melihat potret-potretnya, waduh, ini sudah sampai sejauh ini ya. Sayang tidak berwarna ya, tapi paling tidak dari situ sudah kelihatan kostumnya juga. Dan yang luar biasa itu mensponsori sendiri gitu. Untuk apa tahun berapa itu, Bu? ada tahun 1924 di lapangan Kabupaten Bandung. Itu Bini Karsman Sulanjana. Kemudian tahun 43, ada tahun 46, ada tahun 49, 52, dan terakhir 60 ya. Terakhir 60 di Gedung Saparua dan di Unpad. Dan Apa di Unpad, Bu? di Unpad dalam rangka meresmikan pendirian Unpad. Oh, Ini RTA Sunaria, namanya Raden Tumenggung Arya Sunaria. apa cerita yang ditampilkan ketika peresmian Unpad itu lakon apa, Bu? Lakon ini yang di Unpad itu lakon Dayang Sumbi. Dayang Sumbi, bukan? Ya, Dayang Sumbi. Sangkuriang ya, Oh, Sangkuriang ya. Sangkuriang Dayang Sumbi. Jadi ada Dayang Sumbi di situ. Nah, kemudian karya-karya itu hanya dipentaskan apa di Ciamis dengan di Bandung saja, atau apa juga misalnya dipentaskan di daerah lain? Karena pada tahun-tahun itu, Ya, jadi pada dekade 20-an itu kan menjelang Sumpah Pemuda loh, Bu. ya, jadi 1924 kemudian berhenti setelah pindah, kan Bupati Ciamis ini pindah juga ke Tasik ya. Nah, tahun Atau Sukapura, 1943 ya Sukapura. Pentas juga nih ada di Jakarta, ada di Kabupaten Bandung. Di Jakarta itu di Ikada, lapangan Ikada. Kemudian lapangan sekarang Monas itu loh, Bu. Monas ya, lapangan Pekan Raya Nasional. Oh, kalau Pekan Raya Nasional ya di Monas itu juga. Ya, lapangan Gubernuran Bandung, lapangan sepak bola Uni Bandung. Jadi semuanya di outdoor, di lapangan terbuka. Jadi tidak pernah mau pertunjukan di dalam gedung. Apa reasonnya apa, Bu? Reasonnya agar bisa dinikmati oleh masyarakat. Oh, rakyat bisa menikmatinya, gitu Ya, kan? ya. 3 hari 3 malam. Ya. Kan itu artinya gini loh, Bu. Jadi karya yang diciptakan itu, gitu, karya yang apa seni tradisi yang diciptakan itu, jadi di samping untuk menghibur rakyat, Ya. mendidik rakyat, gitu kan, apa sekaligus juga menjadi medium informasi kan bagi rakyat itu. Ya, dan rakyat mengenal juga cerita dari daerahnya sendiri. Ya, ini merupakan identitas. Ini cerita-cerita rakyat kan kadang juga banyak yang tidak tahu, menggali. Sehingga Lutung Kasareng itu sangat terkenal ya, lekat di hati. Dayang Sumbi juga, Sangkuriang ya, Sangkuriang juga. Dan ini kebanyakan Lutung Kasarung sampai berkali-kali. Lutung Kasarung, Sangkuriang sampai berkali-kali dipentaskan. Oke, kita bergeser sedikit, Bu. Ya. Kalau saya membaca, jadi salah satu buku Ibu ya, kan kita yang ada hubungannya sama tari topeng misalnya. Ya. Apa di tari topeng itu karakternya kan apa sangat-sangat filosofis dan religius sekali kan gitu. Ya. Apa tolong jelasin serba singkat dong, Bu, mengenai itu. Gitu. Kan ada yang merah, ada yang putih, kemudian. Ya. Tari topeng itu kan akhirnya ketika dipertunjukkan ke masyarakat akhirnya menjadi berbagai gaya ya. Gaya Cirebon, di Cirebon juga ada Palimanan, Selangit dan lain-lain, dan gaya Priangan. Tetapi pada umumnya di Cirebon yang ditarikan hingga saat ini untuk pendidikan karakter anak di sekolah-sekolah baik di Sanggar, walaupun topeng itu kan banyak ya menggambarkan karakter, tapi yang sering digunakan sebagai pendidikan karakter untuk anak-anak sekolah ada 5.
5 warna ya, 5 warna, 5 bentuk pastinya. Mulai dari topeng merah, Klana, kemudian Tumenggung, turun lagi, kemudian Rumiang, turun lagi Pamindo, dan terakhir adalah yang putih Panji. Dan itu menceritakan perjalanan watak manusia yang tadinya masih berangasan, masih semau gue di topeng Klana yang merah ya. Tapi berkat pendidikan karakter, sang guru harus berubah. Tentu saja berubah menjadi baik yang menuju tadi Panji, menuju putih. Nah itu kalau kita tarik misalnya Bu, kita tarik agak ke timur, ke Jawa lah misalnya. Yeah. Jadi ada beberapa hal dalam bentuk dalam bentuk syair gitu yang disampaikan oleh Sunan Kalijogo kepada Sunan Geseng misalnya kan, ada berhubungan dengan nafsu manusia gitu kan, ada nafsu amarah, lawama, mutmainah dan sebagainya. Yeah. Apakah yang semacam itu juga ada pada karakter topeng? Ya itu di karakter topeng yang merah kan amarah. Ya amarah sampai ke yang putih. Yang putih itu kamilah ya, udah sempurna. Ya. Nah sekarang hal-hal semacam itu kan mestinya masih relevan dong. Betul. Saya kira kalau kearifan lokal itu relevan sepanjang zaman ya, karena sepanjang masa ya. Sepanjang masa, karena memang isinya tidak lepas dari hal-hal yang bagaimana manusia itu dari yang tadinya tidak baik menjadi baik, dan di agama manapun saya kira pasti gitu itu yang dipelajari. Dari yang tidak baik harus menjadi baik, husnul khotimah. Karena konsep moral itu kan Bu ya? Ya, konsep moral. Oke, kembali ke apa yang disampaikan oleh Ibu tadi itu, ada konteks misalnya saya ambil satu contoh yang ada hubungan sama keraton lah, sama sultan. Kan kita lihat ada kalau di Cirebon itu kan ada yang diciptakan oleh Sultan Kanoman itu kan Bu ya. Ada Sultan Kacerebonan, ada Sultan Kasepuhan ya. Sama Sultan. Kasepuhan segala macam. Ya. Yang mereka juga menghasilkan karya-karya kan. Ya. Kemudian jadi ragam tarinya apa saja itu Bu? Kalau kita hubungkan juga sama Jogja, Solo dan sebagainya. Ya, saya kira semua keraton khususnya di Cirebon, kemudian di Jawa itu punya tari bedoyo ya, di Cirebon Bedaya Rimbe. Oh Rimbe, Rimbe Bedaya? Ya. Ya Rimbe, Bedaya Rimbe. Kemudian di Kacirebonan ada tari Sekar Keputren. Sekar Keputren. Semuanya mempunyai simbol ya, bahwa perempuan, kalau ke tari Keputren itu kan perempuan membawa lilin. Perempuan adalah penerang dunia yang harus menerangi generasi penerus bangsa ya. Di Rimbe Bedaya juga seperti itu kan Bu, pakai lilin juga kan dia? Ada yang pakai lilin, ada yang enggak. Suasananya gelap gitu? Oh ya. Nah kemudian penari-penari itu membawa cahaya lah. Ya. Kalau dalam konteks agama itu jadi pengertian kebudayaan kan memang seperti itu. Minaz zulumat ilan nur. Jadi keluar dari kegelapan menuju cahaya. Gitu. Ya. Bedaya juga gitu Bu? Iya, Bedaya begitu. Dan jadi setiap keraton ya ada beberapa bedaya. Di Jogja juga ada bedaya Semang, ada bedaya Ketawang, maaf, ada bedaya Tohpati. Masing-masing mempunyai latar belakang cerita, tetapi intinya bahwa seorang perempuan, misalnya Bedoyo Ketawang kan 9. Mengapa harus 9? Nah, ini menggambarkan juga bahwa
manusia yang sempurna yang bisa menutupi atau menjaga ke-9 lubang yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, kemudian serimpi, kalau serimpi itu tari perang, selalu 4. Kenapa 4? Gitu kan? Perempuan lagi nih, perempuan harus menjaga ke-4 arah, ya, karena dia yang melahirkan generasi penerus bangsa, ke-4 arah, timur, utara, barat, selatan, gitu. Karena itu selalu kalau di Sunda itu harus cinges gitu. Tapi kalau tari-tari klasik Jogja justru tidak boleh melihat orang pandangannya. Apa itu? Terus ke depan 2 meter arahnya Banyumili. Jadi melihatnya ke gerakan tangan Banyumili. Nggak boleh. Tapi kenapa dia hanya melihat gerak tangan gitu? Jadi kita harus memainkan rasa. Hati dan rasa. Tidak selalu harus melihat tonggak ke depan. Tapi dalam konteks seorang penari kan, jadi semuanya kan masih bergerak itu, bukan? Iya. Bukan hanya rasanya saja kan? Iya. Kapan naluri dia masih main gitu kan? Betul. Tapi kalau dia kemudian sudah penari harus main kan gitu. Dia harus menari dengan hati. Ya, menari dengan hati. Pasti kalau gerakan ini semuanya harus bergerak dari ujung kaki sampai ujung kepala bergerak. Hanya ada yang boleh melihat pandangan ke depan, ada yang tidak boleh. Tari-tari klasik tertentu termasuk tari Pakarena ya. Iya, Pakarena. Makassar. Apa Bugis, daerah Bugis ya? Iya. Apa tari-tari di Sumatera juga seperti itu kalau saya perhatikan gitu ya. Jadi penari laki-laki dan penari perempuan itu tidak ada yang mata ketemu mata, itu nggak ada loh. Nggak boleh ya. Jadi artinya gini loh. Jadi seni-seni tradisi kita itu jadi bukan hanya mengurusi persoalan-persoalan artistik, ya. Bukan cuma mengurusi persoalan-persoalan estetika, akan tetapi juga jadi sangat-sangat menjaga persoalan etika gitu. Apakah seperti itu, Bu? Ya, betul. Betul. Oleh karena itu kan tari-tari klasik itu kan selalu datang dia menyembah. Pergi juga dia menyembah. Dan menyembah ini ada 2 makna. Satu, pasti kita meminta kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bahwa saya akan menari dengan baik. Yang keduanya juga kepada penonton. Itu etika ya. Tapi ada juga yang ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu gitu ya. Lalu harus, guru saya mengajarkan begitu, ketika menyembah itu harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam menangkupkan ini, Bu, apa di Melayu juga seperti itu, dia mengatakan jadi 10 jari, jadi sudah saya himpunkan, gitu. Ekspresi rasa hormat, gitu loh. Sehingga kalau menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu, kemudian melihat realitas seni tradisi, termasuk seni rupa ya, misalnya kayak di Cirebon kita lihat ada lukisan kaca gitu kan, kemudian ada prasasti dan macam-macam gitu kan, atau kalau kita masuk misalnya di lingkungan keraton itu kan ada ragam hias gitu kan, yang kebanyakan itu flora sama fauna gitu kan. Jadi gambaran keseluruhan itu kembali kepada yang disampaikan Ibu di awal tadi itu. Seni tradisi dalam konteks kebangsaan itu adalah menjaga keseimbangan gitu. Apakah seperti itu? Ya, betul. Jadi menjaga keseimbangan melalui nilai-nilai, kemudian habis itu melalui norma-norma budaya. Ya, oleh karena itu tetap nilai dan norma tradisi itu kan punya patokan-patokan tertentu ya. Yang kadang
daerah lain, daerah A, daerah B, berbeda nilai dan normanya. Tetapi tetap mempunyai patokan-patokan yang menurut gitu tradisi di daerah tersebut pasti tentang kebaikan. Gitu. Kebaikan. Pasti tentang kebaikan. Ya. Tapi yang menarik juga, apa mungkin saya keliru atau dalam banyak hal, misalnya kalau kita melihat ini loh Bu, kayak di Solo atau Jogja lah misalnya kan, kalau Sultan jadi dalam aspek itu protokoler lah misalnya ya, kalau Sultan masuk itu gendingnya apa gitu kan, kemudian kalau dia mau keluar itu gendingnya juga apa gitu, sehingga tidak bisa yang apa sih istilahnya cekakaan gitu loh. Ya, cekakaan, selelean. Atau selengean gitu loh. Selelean, kalau cekakaan kan ketawa terbahak-bahak. Dan itu tidak boleh katanya kan gitu loh. Betul, betul. Karena untuk menabuh gamelan pun kan ada etikanya. Mengapa semuanya duduk di bawah? Mengapa tangannya juga selalu begini ya, memegang begini itu. memukul gamelan. Ya, ini Bonang kan juga begini. Jadi Saron, bukan gini tuh. ya, jadi tangannya tunjuk ke depan. Dan semuanya di bawah, nggak ada yang di atas. Karena semua manusia di mata Allah itu sama. Karena memang ajaran dari Sunan Kalijaga kan dulu seperti itu ya. Dan gending-gending tersebut, betul tadi, gending untuk pengantin juga pasti. Itu berbeda ya? Untuk ngorek. Gending untuk sampai lelayu itu kematian. Ya, kematian. Pun ada upacara-upacara tertentu sampai saat ini pun masih dipakai, bukan hanya di dalam keraton ya. Saya melihat upacara di Undip, kemudian di beberapa perguruan tinggi, ketika guru besar meninggal itu kemudian disemayankan dulu di kampus, ada gending lelayu, aduh sampai merinding, betul-betul bisa menciptakannya dengan suasana yang seperti itu ya, baik lagunya maupun baik syair lagunya maupun dari iringan gamelannya gitu ya. Kalau dari penjelasan Ibu itu kan jadi saya mengerti suwung gitu akhirnya gitu kan. Ya. Apa salah nggak kalau saya menangkap misalnya gending yang lelayu tadi itu menghadapkan kepada kita suwung? Ya, manusia itu kan ada dua tadi, isi dan suwung gitu ya. Ketika kita suwung ya, kita harus mengisi dong dengan hal-hal yang positif. Gitu. Ya, ketika kita isi, kita jangan sombong gitu. Iya. Nah itu artinya bangsa juga seperti itu kan. Gitu. Ya. Jadi bangsa itu kan suwung gitu kan. Ya. Nah sehingga dia mesti diisi oleh nilai-nilai budaya gitu kan. Ya. Sehingga dia klop. Jadi supaya cangkang tidak meninggalkan isi kan gitu. Ya. Cangkang meninggalkan isi. Karena pada perubahan zaman ini kan banyak sekali manusia lebih banyak mengejar cangkang dibandingkan menguasai isi kan gitu. Sementara seni mengajarkan kita keseimbangan, jadi alam fikir sama alam jiwa kan gitu. Alam rohani kan gitu. Dan saya dalam 1 bulan ini saya bertemu dengan 2 sosok bangsawan pada masanya. Mereka mempunyai tradisi yang ketat, tidak boleh pergi sembarangan, tidak boleh juga menari dengan guru-guru tertentu, tetapi mereka tetap menggunakan aturan, tapi mereka juga menari dengan baik. Dan saya melihat mereka sehat ya.
Pak Wigandi, usia 88 tahun. Oh, yang ada Masih di sehat, semangat. apa Ya. yang ada di apa Instagramnya Ibu tuh? Ya, kemudian kemarin putra-putri dari ya cucunya Bupati Ciamis. Sunaria Ciamis, Hmm. itu kan kakak beradik ada 10 ya, 10, perempuannya 5, laki-laki 5. Semuanya dalam keadaan sehat, ya. Mereka semuanya Apa fit gitu, berkesenian kelihatan gitu fit kan? sekali. Yang Iya, apa bapak itu yang saya lihat di apa akun Instagramnya Ibu tuh loh. ya Bapak Wigandi. Jadi ketika dia bergerak, jadi menggerakkan tangannya sebagai penari itu luar biasa menurut Ya, saya. Kan? termasuk kemarin Ibu Sony itu umur 80 tahun. Nah, itu juga masih terengginas, masih energik gitu. Dan masih kelihatan charming ya. Cantik gitu ya. Jadi ada energi-energi positif yang saya kira mempengaruhi aura ya dari kepribadian seseorang. Seni. Apa dalam ini Bu, apa seni tradisi itu dari apa pengamatan atau apa penelitian Ibu sebelumnya gitu. Itu apakah ada ritual-ritual khusus untuk seorang penari? Untuk penari-penari yang memang ya seperti penari topeng gitu ya, itu ada ritual-ritual yang harus dilakukan sampai menggunakan topengnya pun gitu ya, sampai juga laku. Jadi laku puasa, laku tirakat itu pasti ya. Tapi penari-penari yang sekarang ya berbeda. Oleh karena itu mereka bisa menjaga keseimbangan tubuh karena menari dengan tubuh yang tidak sesuai. Apalagi dulu itu kan pertunjukan wayang wong semuanya sudah punya lakon-lakon, sudah punya penari yang sesuai dengan tokoh pada lakon gitu. Kalau Rama ya badannya harus segitu gitu kan. Ada nggak Bu? Rahwana. Jadi ada nggak misalnya orang yang kalau di bangsawan tuh kan ada gitu. Iya. Kalau dia jadi raksasa terus gitu bertahun. Iya. Nah itu kemudian jadi kalau dia jadi Tarsan naik bertahun-tahun gitu loh. Nggak naik pangkat gitu. Apa? Karena dia tidak bisa menjaga tubuh, dia tidak bisa, narinya juga tidak sesuai dengan wanda atau karakter. Jadi harus sesuai dengan wanda dan karakter. Kalau yang jadi Rama berpuluh-puluh tahun. Iya, kemarin yang di Pura Wisata ketemu dengan dulu mantan Rama sudah 3, jadi dia sudah 3 generasi ya. Nah, badannya juga masih ya seperti Rama saja gitu, walaupun sudah kakek-kakek gitu. Jadi ada tirakat tertentu. Nah, sekarang agak menyimpang sedikit, itu saya ingin agak-agak personal sedikit, Bu. Ya. Ketika Ibu menjadi direktur kesenian di Kemendikbud kan banyak sekali itu program-program kerjasama yang dilakukan dengan seniman-seniman tradisi itu, sehingga ada melahirkan lah misalnya jadi dalam konteks ronggeng itu kan dari ronggeng Melayu sampai ronggeng pesisir yang ada di Jawa, kemudian ada di Banyuwangi, Lombok. Iya, Lombok segala macam gitu kan. Kemudian jadi seni-seni yang lain juga, misalnya kan jadi misalnya musik Melayu dan sebagainya. Ketika Ibu melakukan itu, apa sih pertimbangannya, Bu? Ya, pertimbangannya ini ronggeng itu kan sudah berkembang di masyarakat dengan konotasi yang selalu negatif.
Padahal tidak selalu begitu ketika saya meneliti, tidak selalu begitu. Oleh karena itu, saya ingin menyatukan ronggeng-ronggeng yang ada di Indonesia dengan festival ronggeng, dengan gerakan-gerakan masing-masing ronggeng itu mempunyai gerakan yang spesifik, dan workshop ronggeng yang pada waktu itu disampaikan oleh Gugum Gumbira, ya workshop ronggeng, dan kemudian juga ada seminar ronggeng. Mengapa ronggeng itu selalu menjadi bulan-bulanan juga gitu ya. Nah, oleh karena itu banyak hal yang perlu diangkat, terutama ingin meluruskan ya. Ronggeng itu seorang perempuan yang dalam sejarahnya itu banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di berbagai daerah pasti ya. Dan ini ingin meluruskan bahwa tidak seperti itu ronggeng. Kalau yang lainnya Bu, apa perkembangan misalnya sampai musik Melayu segala macam? Ya, dikembangkan karena itu merupakan kekayaan Indonesia ya. Musik kita kalau di festival itu saya melihat bahwa Indonesia ya, selain gamelan, itu musik Melayu itu merupakan kekuatan tersendiri, merupakan identitas Indonesia yang ada di berbagai daerah, mulai dari daerah Sumatera, Kalimantan sampai Maluku ya. Sampai ya. Maluku dan Papua ya. Ya. Dan itu ada hal-hal yang tentunya nilai ya. Nilai-nilai kekuatan merupakan genre tersendiri yang hanya dimiliki oleh Indonesia ya. Walaupun Malaysia kemudian juga mengaku bahwa Melayu juga milik Malaysia. Kemudian Brunei juga ada ya Melayu yang mungkin kita bersaudara, tapi Melayunya Indonesia tuh khas. Jangankan bagian itu kan banyak sekali ya, yang Riau sudah beda, Melayu Padang ada Riau, sudah beda, ada Delhi, ada sudah beda. Ya, dan ini ada Banjar gitu kan. Nah, itu sudah beda tapi tetap Melayu gitu ya. Tetap Melayu. Jadi Melayu merupakan budaya tersendiri, genre tersendiri, merupakan kekuatan dari musik yang ada di Indonesia gitu. Nah, karena itu juga harus dapat ini juga penghargaan UNESCO juga. Kemarin kan pantunnya sudah ya. Gamelan apa kemarin juga tarinya gitu Bu. Ya. Jadi ragam tarinya itu kan sangat-sangat beragam itu. Betul. Ya, Melayu yang di Aceh sudah beda, yang di Medan sudah beda. Masing-masing punya kekuatan tersendiri gitu, dan ini luar biasa. Sepertinya hanya di Indonesia yang memiliki ragam budaya yang sangat bervariasi. Ya, tetapi ini Melayu kan ya. Gamelan juga kan, gamelan sekarang sudah dapat pengakuan UNESCO. Tapi kan gamelan Bali, Sunda, Jawa, Lombok berbeda-beda gitu. Narasnya pun berbeda-beda. Tidak seperti musik diatonis pentatonis ya seperti itu gitu. Oke, sekarang saya mau nanya beberapa hal yang ada hubungannya sama karya-karya Ibu. Kalau saya lihat itu kan misalnya beberapa karya Ibu itu sangat-sangat jadi sangat-sangat spiritual ya. Jadi meskipun dia bicara mengenai jadi cerita mengenai penari atau apa segala macam, jadi seperti di Astungkara misalnya kan, akan tetapi di itu karya-karya yang lain itu ada yang sangat-sangat kuat, itu memiliki dimensi orientasinya kepada ketahanan budaya sebagai inti ketahanan nasional. Jadi saya sempat menyaksikan itu pada tahun 2012 itu. Tari Kelangan ya? Tari Kelangan ketika Ibu di Lemhanas itu. Jadi cerita dong Bu mengenai itu dikit gitu. Ya, waktu itu kan saya harus. Tapi panjang juga boleh sih. Kenapa? Gitu. Mau apa cerita panjang juga boleh, tapi waktu kita.
Jadi ketika harus membuat tugas taskap namanya, tugas akhir, eh, yang lainnya kan teman-teman kan dari ABRI ya, dari polisi, dari angkatan udara dan berbagai angkatan gitu. Nah, saya kan basicnya dari budaya. Kemudian saya melihat pada waktu itu betapa banyak yang terjadi terutama di remaja tuh, anak-anak yang tawuran lah gitu ya, yang kehilangan jati diri dan lain-lain. Lihat di berita tuh hanya tawuran, tawuran dan tawuran terus. Nah, akhirnya waduh ini saya harus menuliskan ketahanan nasional ini lewat budaya tuh seperti apa gitu. Akhirnya wah kalau cuma tulisan saja gitu nggak cukup gitu ya. Tulisan saya membuat lah dari sisi ketahanan nasional. Tapi saya juga membuat tarian. Kebetulan ada Yuswira teman itu menawarkan ada sebuah lagu yang judulnya Kelangan, ingin ditarikan, dikoreografinya oleh saya, nggak tahu seperti apa ya, kok kebenaran gitu. Ya akhirnya saya dengarkan isi lagu tersebut, oh iya ya, di sini ada kehilangan jati diri. Diri kuring kekelangan, dan di situ akhirnya saya setel terus sepanjang jalan ya, saya setel. Jadi di jalan tuh saya ya bergerak, supir juga, ibu nanti dilihat orang biarin gitu ya. Tapi lagunya panjang banget itu ya. Nah, ada beberapa pengulangan. Akhirnya ya saya membuat itu ya, membuat gerakan-gerakan tersebut yang isinya pesan bahwa manusia jangan sampai kehilangan jati diri. Gitu. Dan yang menarik itu di akhir, jadi di akhir tarian itu, ya. Jadi para penari itu kan membawa semacam semboyan itu kan. Ya. Jadi bineka tunggal ika tanhana dharma mang rawa gitu kan gitu. Masih ingat. Apa? Kok masih ingat? Masih ingat karena berkesan sekali kan gitu loh. Karena pesan yang disajikan itu adalah pesan kebangsaan kan gitu. Ya. Sementara di Astungkara itu kan lebih pada sikap ini ya, jadi sikap menunjukkan jati diri gitu loh. Ya, dia tetap berjuang melawan angkara murka, mempertahankan tradisi untuk tetap mendidik generasi muda melalui seni tari yang pesannya itu kan ada 5 karakter itu kalau yang di Astungkara. Kalau yang di Surya Sumirat, Bu? Oh, Cahya Sumirat. Cahya Sumirat yang menggambarkan bahwa manusia harus selalu menerangi dengan cahaya tadi kan. Cahaya yang sumirat. Sumirat itu ke berbagai arah tuh harus selalu memberi cahaya, penerangan. Kalau dalam bahasa Jawa itu disebut itu urip iku urup gitu. Iya, betul. Atau kalau dalam bahasa agama itu menjadi hairun nas anfa'uhum linnas gitu. Ya. Jadi sebaik-baiknya manusia itu yang memiliki manfaat atau menjadi cahaya bagi orang lain. Jadi bagi orang banyak gitu. Nah kemudian Bu, karena kita sudah sampai di penghujung acara ini. Oh iya. Jadi sudah sampai di penghujung waktu. Melihat situasi kini, kemudian situasi kita ke depan dalam keadaan jadi penuh tantangan gitu ya. Kita dihadapkan oleh pandemi, kita dihadapkan oleh bencana alam dan sebagainya. Yang kalau kita tidak memiliki ketahanan budaya ke dalam diri kita itu bisa-bisa ya bencana-bencana itu malah jadi bisa menjadi bencana sosial. Yeah. Kalau saya masih memiliki keyakinan bahwa seni tradisi itu masih bisa atau sungguh bisa
dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memotivasi ulang kita untuk kembali kepada jati diri. Nah, jadi mohon, jadi pesannya Ibu, jadi kepada siapa sajalah, jadi termasuk kepada para penyelenggara negara barangkali gitu. Iya, iya, seni tradisi sudah berkembang dari masa ke masa ya, dan masing-masing mempunyai nilai. Tentu ini sangat baik untuk diangkat, diimplementasikan, kemudian direalisasikan menjadi seni-seni yang merupakan apa ya? Kalau di sekolah kemarin kan ada kepala sekolah yang datang ke rumah saya di depan itu, bahwa murid-muridnya sudah tidak bisa berbahasa Sunda dengan baik. Oh ya? Ya. Sudah tinggal di Bandung. Ya, tinggal di Bandung. Jadi mereka minta ke saya bagaimana ini untuk mengajarkan bahasa Sunda yang baik. Ya, saya bilang ya mulai dari gurunya dulu berbahasa Sunda yang baik gitu ya. Kalau gurunya menjadi model ya tentu saja muridnya pun akan meniru. Jadi pesan saya, tradisi adalah sebagai basic ya, untuk mengembangkan kepribadian bangsa, dan itu merupakan kekuatan identitas dari daerah masing-masing dan merupakan ciri dari peradaban bangsa kita. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan, Bu? Saya kira ya kita menggunakan apa ya? Kalau bahasa Sunda ya lakukanlah dengan rutin, misalnya kalau di sekolah, kalau di Sunda ada apa sih, kemis Nyunda ya, kemis Nyunda. Nggak cukup cuman kemis gitu kan. Kalau bisa ya Senin, Selasa, Rabu, Kemis itu ada waktu tertentu sehari-hari. Seperti di Jogja, ketika saya di Jogja itu hampir setiap hari kalau di kampus itu sehari-hari bahasa Jawa, pas di kelas baru bahasa Indonesia. Gitu. Jadi terapkanlah itu bahasa Sunda itu untuk komunikasi secara apa? Kalau dekat itu gitu. Setiap hari. Nah, kalau di kelas ya gunakanlah bahasa Indonesia. Kalau sehari-hari gunakan bahasa Sunda. Belum lagi kesenian ini, minta juga di kesenian. Kesenian kalau di Sunda ya kesenian Sunda atau yang diajarkan sebelum kesenian yang lain. Jadi intinya adalah apa Ibu mengappeal ya, supaya ada keseriusan kita untuk lebih memelihara dan mengembangkan apa seni tradisi. Karena seni tradisi itu memiliki hubungan dengan ketahanan budaya kita, sekaligus juga menjadi ekspresi jadi karakter bangsa ini. Betul. Seperti itu kan? Betul, karena puncak-puncak budaya kita kan ada di seni-seni daerah, khususnya seni-seni tradisi. Jadi siapa lagi yang akan melestarikan kalau bukan kita, masyarakatnya itu sendiri. Oke, terima kasih banyak Ibu. Ya. Jadi kita sudah sampai di ujung waktu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sama, saya juga nih. Soalnya dari pagi nggak berhenti. Jadi maaf. Ya, maaf juga sering mengganggu Ibu untuk acara Kesalam Radio ini. Jadi saudara-saudara pendengar Salam Radio, termasuk yang mengikuti jadi obrolan kami malam ini melalui saluran YouTube dan Facebook, akhirnya kita untuk sementara berpisah dulu. Jadi terima kasih banyak kepada Prof. Endang. Mudah-mudahan dialog kita memiliki manfaat. Akhirnya saya ingin menyampaikan
Itu billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sa'id Cokro Aminoto mati membela Indonesia di bawah naungan Panji Islam. 17 Desember hari bulan wafatnya, tahunnya 1930 dengan 4 lebihnya, mohonkan doa padanya selamat sentosa